Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kembali lagi bersama aku Putri Adelia dengan NIM 2005111072 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, kali ini aku akan membawakan tema tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa kolonial dengan mengambil judul Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and share jika ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, baik, kita akan langsung masuk pada masa penjajahan Belanda. Siapa sih warga Indonesia yang tidak tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Sebagaimana yang dilansir oleh para sejarawan, pada umumnya banyak di Eropa pada abad 16 dan 17 mulai menemukan bentuk dan identitas nasionalnya. Belanda yang pada saat itu terlibat dalam kompetisi perdagangan internasional dituntut untuk tetap eksis dan ekspansi, serta imperialisme merupakan syarat mutlak yang harus Belanda tempuh. Sehingga ekspansi barat sejak abad ke-15 memunculkan Belanda dengan VOC-nya sebagai pemegang hegemoni politik di Nusantara. Ini menurut Kartotirjo 1993. Baik, kita akan memasuki pada masa kekuasaan VOC. VOC ini merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, didirikan sejak tahun 1602 sebagai sindikat dagang timur jauh. Masuknya penjajah Belanda dengan sistem perkebunan barunya yang bercirikan. Nah, yang pertama itu adanya usaha pertanian besar dan kompleks. Yang kedua, padat modal. Yang ketiga, teknologi modern dan berorientasi komersial. Nah, yang terakhir nih, membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak. Di mana melalui VOC, pemerintah Belanda menerapkan sistem monopoli dan pungutan paksa. Ini sangat tidak adil ya untuk bangsa Indonesia. Nah, dalam menjalankan pemerintahan di tanah penjajahan, kolonial Belanda memberlakukan politik monopoli dan pungutan paksa melalui dua cara. Ada yang tahu tidak teman-teman di sini apa aja sih caranya itu? Kedua cara yang telah saya sebutkan tadi. Oke. Nah, caranya yang pertama itu adalah contingent, yakni pajak yang harus dibayar secara in natura dengan hasil bumi. Yang kedua adalah verplichte leverentian, yakni hasil bumi yang disetorkan sesuai dengan kontrak yang ditetapkan oleh VOC. Nah, selanjutnya pada pemerintahan Thomas Stamford yang menjabat selaku gubernur jenderal di Jawa dan sekitarnya menetapkan beberapa kebijakan yang berbeda, yakni yang pertama, membagi Jawa menjadi 18 kresidenan. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai negeri dan gaji ditetapkan oleh pemerintahan kolonial. Yang ketiga, melarang pungutan paksa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada masa tanam paksa. Sebenarnya sih, pada masa VOC dan tanam paksa ini tidak jauh berbeda, tetapi di sini merupakan jitu baru Belanda untuk menjajah Indonesia kembali, yaitu kegagalan pemerintah kolonial dengan sindikat yang VOC-nya. Mereka menemukan modus baru dalam upaya menstabilkan roda perekonomian mereka. Masa tanam paksa berlangsung selama kurun waktu dari tahun 1830 sampai 1870. Nah, adapun beberapa ketentuan kebijakan kolonial sistem tanam paksa yaitu, yang pertama adalah penduduk desa diharuskan menyediakan setengah tanahnya untuk ditanami. Wah, ini tidak masuk di akal ya. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanaman dagang dibebaskan dari pajak tanah.
Yang ketiga, tanaman dagang diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Yang keempat, wajib tanah dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan ke pabrik. Yang terakhir, penggarapan tanah diawasi langsung oleh kepala-kepala pribumi. Nah, tanaman yang dipaksakan itu memiliki 2 kategori besar, yakni tanaman tahunan seperti tebu, nila, dan tembakau yang ditanami secara bergiliran. Oke, kita masuk kepada masa faham liberal. Yakni dalam sejarah tahun 1870, sejarah kolonial dikenal sebagai zaman liberal yang ditandai oleh ditetapkannya Undang-Undang Agraria yang berisi larangan mengambil tanah penduduk dan membebaskan para pengusaha asing untuk menyewa tanah di Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif bagi timbulnya kekuasaan merampas hak milik atas tanah secara sewenang-wenang. Nah, itu merupakan pembahasan tentang masalah agraria di Indonesia pada masa kolonial. Semoga video saya kali ini membawakan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.